Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazruwatun Nisfiyati, NIM 190103036. Di mana saya akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran, penilaian, evaluasi pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. 1. Pengertian pengukuran dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri dinyatakan dalam ayat 49 surah Al-Qamar yang berbunyi Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Ukuran itu umum ya, jadi bermacam cara gitu, ukuran panjang, luas dan sebagainya. Pengukuran tersendiri yang pengertiannya bukan dalam Al-Quran, yaitu pengukuran adalah pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Pengertian penilaian ialah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukur hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes atau non-tes. Jelas ya. Yang ketiga, pengertian evaluasi dalam Al-Quran. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami pastikan akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, evaluasi di sini itu bertujuan evaluasi itu berarti penilaian. Penilaian ini diperoleh melalui perencanaan kegiatan yang terstruktur guna mendapatkan informasi yang sangat mendapatkan informasi pada yang dibutuhkan untuk membuat alternatif keputusan, sehingga dalam penilaian evaluasi adalah suatu proses secara sistematis yang berguna untuk menentukan atau keputusan yang dapat dijadikan indikator untuk mengetahui sejauh mana penciptaan tujuan-tujuan pengajaran yang telah dijalankan. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi ini sangatlah bertergantungan antara ketiganya, karena tanpa adanya pengukuran tidak adanya penilaian, tanpa adanya penilaian tidak ada suatu evaluasi. Evaluasi kan hasil dari penilaian, dan penilaian itu kan hasil dari sebelumnya itu ada yang namanya pengukuran kepada siswa gitu. Jadi sangat tergantung sekali yang antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Di dalam pengukuran, penilaian, dan evaluasi ini bisa kita lihat dengan contohnya, yaitu yang contoh pertama. Contohnya itu 1. Apabila ada orang yang akan memberi sebatang pensil kepada kita dan disuruh memilih antara dua pensil yang tidak sama panjangnya, maka tentu kita akan memilih yang panjang. Kita tidak memilih yang pendek kecuali ada alasan yang sangat khusus. Nah, contoh yang kedua, pasar merupakan tempat bertemunya orang-orang yang akan menjual dan membeli. Sebelum menentukan barang mana yang akan dipilihnya atau yang akan dibelinya, maka seseorang pembeli akan memilih dahulu mana barang yang lebih baik menurut ukurannya. Apabila ia ingin membeli jeruk, dipilihnya jeruk yang besar, kuning, halus kulitnya, dan rasanya itu manis.
Semuanya itu dipertimbangkan karena menurut pengalaman sebelumnya. Jenis-jenis jeruk yang demikian ini rasanya akan manis, sedangkan jeruk yang masih kecil, hijau, dan kulitnya akan kasar bisa rasanya asam kan. Dari contoh-contoh di atas disimpulkan bahwa sebelum menentukan pilihan, kita mengadakan penilaian terhadap benda-benda yang akan kita pilih. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.